Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam acara berdoa dan berbuah. Saya percaya malam hari ini kita semua akan berdoa bersama-sama dan kita punya tekad untuk berbuah bagi kerajaan Allah. Baiklah, kita bersama-sama berkata, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Yesuslah, Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Sekali lagi, Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Amin. Yesus dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dia jugalah Allah yang benar. Karena itu mari bersama-sama kita bertekad untuk ikut Dia, Yesus Tuhan Allah yang benar. Dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Bersama kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama mau berdoa. Dan kami bersama-sama mau bertekad untuk kami terus berbuah di dalam kerajaan-Mu. Karena itu Bapa, biarlah Engkau hadir di dalam pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau pula yang akan mendengarkan doa-doa kami. Bapa, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu hanya firman-Mu yang sanggup untuk mengubahkan hidup kami. Yang akan terus membawa kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Berbuah bagi kerajaan Allah. Karena itu silakan Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita semua tentu senang melihat
tumbuh-tumbuhan hijau di taman, di kebun. Apalagi kalau pohon itu berbuah lebat. Siapa yang suka lihat pohon mangga yang berbuah lebat? Kalau perlu datang ke bawah pohon, bawa parang, bawa keranjang, betul ya? Sama bawa tangga. Ya, untuk petik buahnya gitu kan ya. Buah apa lagi? Buah rambutan. Wah, kalau terlihat buahnya banyak merah-merah, wah menyenangkan sekali. Saudara, pohon itu tidak serta-merta berbuah lebat begitu. Ada proses yang harus dilalui dari biji yang ditanam, kemudian mulai bertunas, lalu mulai keluar 2 daun pertama, lalu daunnya bertambah, batangnya juga bertambah tinggi. Sampai akhirnya mulai muncul bunga. Terkadang petani memangkas bunga yang pertama itu. Mengapa? Karena batangnya belum cukup kuat untuk menanggung beban buah yang lebat. Maka bunganya dirontokkan, dicegah untuk berbuah. Harus menunggu lagi agak lama sampai batangnya kuat, baru bunganya dibiarkan menjadi buah. Lalu setelah berbuah, apakah langsung dipetik? Tunggu dulu, kalau itu buah mangga masih hijau, masih kecil. Siapa yang mau? Ya mungkin yang suka makan yang asam-asam mau ya. Mangga muda, pencit gitu ya. Tapi kebanyakan orang akan menunggu sampai buah itu ranum tua. Masak di pohon, dipetik, rasanya manis. Itu semua butuh proses yang cukup panjang, yang seringkali membuat orang juga tidak sabar. Makanya banyak orang memilih beli saja di pasar, sudah siap dimakan. Begitu bukan? Ada satu pohon yang ekstrim. Kalau saudara tahu yang namanya pohon lontar, ya, yang juga buahnya biasanya dimakan juga, biasa disebut buah siwalan kalau di sini. Lalu juga niranya diambil, niranya manis sekali, dibuat untuk gula juga bagus. Saudara tahu berapa lama proses pertumbuhan pohon lontar? Dari ditanam sampai keluar tunas itu memakan waktu beberapa tahun. Lalu sampai bisa dipanen menunggu lagi sekitar 15 sampai 20 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu menanam pohon lontar bisa-bisa yang panen nanti cucunya. Lama sekali prosesnya. Ya. Dan dalam hidup kita juga kita memang tidak bisa menghindari apa yang namanya sebuah proses yang memakan waktu. Nah, firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22 mengajarkan kita buah-buah roh. Salah satunya adalah sabar. Apa? Sabar. Oke. Kalau saudara di samping kiri kanan ada yang lain, katakan sabar ya. Sabar. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan memperoleh hasil yang baik. Bayangkan kalau kita menunggu di bawah pohon mangga. Ayo cepat pohon mangga berbuah, padahal belum musimnya. Kita marah-marah. Kenapa belum berbuah? Besoknya kita datang lagi. Pohon mangga, cepat berbuah gitu. Lalu ada orang yang lihat, kira-kira bilang apa? Ini orang agak-agak gimana gitu ya. Memang belum waktunya, harus menunggu. Nah, sabar. Sabar itu perlu dilatih. Dalam hal apa saja kita harus sabar. Ya. Kita lihat Roma 12 ayat 12.
Kita baca ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama di situ dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau kita berharap berarti yang diharapkan sudah kita terima belum? Belum. Berarti kita harus menunggu. Dan dikatakan bersukacitalah. Tetapi banyak orang tidak bersukacita dalam pengharapan. Karena apa? Karena tidak suka menunggu. Seringkali kalau kita disuruh menunggu itu rasanya menyebalkan, membosankan. Siapa yang pernah kalau belanja di supermarket lalu lihat di kasir antrian panjang akhirnya udah gak jadi. Barang belanjaannya ditaruh lagi, pulang. Ya, kadang itu terjadi. Tapi Alkitab mengajari kita untuk belajar sabar. Ya. Seringkali kita tidak sabar menunggu, mulai dari hal-hal yang kecil. Tidak jarang dalam antrian orang bisa bertengkar hanya karena berebut. Ingin menyerobot karena ingin lebih cepat. Tidak jarang terjadi ketika kita menanti, kita tidak sabar. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang salah karena kita tidak sabar menanti. Seperti Raja Saul ketika dia hendak maju berperang. Samuel ketika itu sudah memberi pesan, tunggu. Aku akan datang dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Raja Saul tidak sabar menanti. Akhirnya dia sendiri yang membakar korban. Padahal seharusnya itu dilakukan Samuel. Kesalahan terjadi hanya karena tidak sabar. Nah, kita harus belajar sabar. Kalau menunggu, sabar ya. Lalu dalam apa lagi? Di sini dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Seringkali kalau kita menghadapi persoalan kita menjadi tidak sabar. Ketika kita menanti-nantikan mana pertolongan Tuhan. Kok rasanya tidak ada, aku kok harus menderita, aku kenapa harus sakit. Aku sakit sudah 2 tahun lamanya kok belum sembuh. Satu kata, sabar. Semua ada waktunya. Firman Tuhan mengajarkan semuanya indah pada waktunya. Percayalah. Percayalah pada waktunya Tuhan. Lalu yang terakhir kita lihat Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Siapa di sini yang suka tidak sabar terhadap orang lain? Mungkin ada orang lain yang melakukan kesalahan lalu langsung kita panas, emosi. Wah. Saudara, belajarlah sabar. Ketika di jalan, saudara sedang berkendara, tiba-tiba ada kendaraan lain nyelonong, motong jalan. Rasanya. Orang ini menyebalkan. Wah, entah yang keluar dari mulut kita apa. Nah, satu kata juga untuk kita. Sabar. Kita semua manusia yang bisa punya kesalahan. Ya. Kita bisa punya kesalahan, demikian juga orang di sekeliling kita. Kalau kita sendiri yang bersalah, kita tentunya juga ingin orang lain sabar kan ya. Orang lain juga begitu. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk sabar. Jangan mudah emosi, jangan cepat untuk marah. Lebih baik mengampuni. Ini 3 hal tentang sabar yang perlu kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita lakukan, kita sabar, kita punya yang namanya damai sejahtera. Seringkali damai sejahtera itu hilang hanya karena kita tidak sabar. Mulai dari hal besar sampai hal kecil. Malam ini mari kita berubah. Malam ini mari kita belajar semuanya jadi orang-orang yang sabar. Amin. Mari kita
teduhkan hati sejenak, kita minta pertolongan Roh Kudus. Karena memang sabar itu tidak mudah. Tetapi Roh Kudus bisa berkarya di hati kita untuk menolong kita sehingga kita jadi sabar, kita lebih lembut. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami, jadikan kami sama seperti Yesus. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Jadikan kami seperti-Mu Yesus. Berkaryalah Engkau ya Roh Kudus. Ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah hidup kami terus bertumbuh menjadi seperti-Mu Yesus. Haleluya. Gloria dalam rahasia dalam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menjadi seperti-Mu.
Terima kasih Bapa. Bapa, kalau sering ketidaksabaran kami mengganggu damai sejahtera kami, kalau sering ketidaksabaran kami membuat kami bertindak bodoh, seringkali ketidaksabaran kami membuat kami menjadi marah. Bapa, ampunilah kami. Saat ini kami mau buka hati kami. Roh Kudus, lembutkanlah kami. Lembutkanlah hati ini. Seperti hati-Mu Tuhan, yang sabar terhadap kami yang berdosa ini. Tolong kami Bapa. Kami percaya Roh-Mu sanggup menolong kami sehingga kami menjadi orang-orang yang sabar. Tuhan, kami sadar seringkali kami tidak sabar menanti. Entah itu menanti pertolongan-Mu, menanti jawaban doa kami, atau menanti hal-hal yang lain dalam kehidupan kami. Dan sering ketidaksabaran kami menanti membuat kami resah. Tuhan, tolonglah kami. Tolong kami mengendalikan diri supaya kami menjadi orang yang sabar. Orang yang mampu menunggu dengan baik. Menunggu dengan iman, percaya bahwa semuanya baik pada waktunya. Tolong supaya dengan kesabaran kami mencerminkan kasih-Mu. Kami mencerminkan karakter Tuhan. Supaya orang-orang di sekitar kami menikmati kesejukan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang mengajarkan kepada kami untuk sabar. Engkau tahu dan Engkau melihat setiap pribadi kami yang hadir, yang ada pada malam hari ini. Tuhan tahu dan Tuhan lihat kondisi kami masing-masing pribadi. Biarlah sungguh Roh Kudus boleh membebat hati kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Biarlah kami setiap hari boleh dibentuk oleh Roh Kudus, supaya makin hari kami boleh mengeluarkan buah roh, yaitu tentang kesabaran. Kami boleh sabar di dalam hidup ini. Tuhan, kalau Kau mengizinkan kami masih ada di dalam dunia ini, tolong kami disadarkan bahwa dunia penuh dengan masalah. Dunia penuh dengan persoalan yang terkadang membuat kami mengalami kesesakan. Dan seringkali di dalam kesesakan kami berteriak kepadamu. Tuhan, ajar kami sabar terhadap segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Termasuk kesukaran-kesukaran yang kami alami pun, itu adalah karena seizin Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk sabar. Karena kami tahu di balik semua itu, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, tolonglah masing-masing pribadi kami malam ini. Kami sungguh ya Tuhan, kami mau diubahkan. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada satupun juga yang tersembunyi. Seringkali kami di depan orang kelihatan sabar,
Tetapi sesungguhnya kami bukanlah pribadi yang sabar. Tuhan, bentuk kami malam ini. Dan biarlah sungguh hidup kami ini boleh mencerminkan Engkau di dalam menghadapi segala persoalan kehidupan terutama Tuhan. Tolong kami untuk sabar, menantikan jawaban doa kami, menantikan apa yang Tuhan mau perbuat dalam hidup kami. Tolong kami untuk tidak menggerutu, tolong kami untuk tidak bersungut-sungut, tetapi sungguh kami sabar dengan tetap bertekun di dalam Tuhan. Kami tidak mutung sama Tuhan, tapi kami sabar. Tuhan, ini sulit bagi kami, tetapi kami bersyukur karena Engkau memberikan Roh-Mu di dalam diri kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menuntun kami setiap hari, boleh mengingatkan kepada kami setiap hari untuk kami boleh tetap sabar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti Ya, yang terbaik. ya Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, Aku tetap percaya. ku tetap percaya. Waktu Tuhan Itu yang terbaik. pasti yang terbaik. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau meminta Tuhan, kami mempunyai hati seperti Engkau. Amin. Hati yang penuh dengan kesabaran. Amin. Tuhan, mungkin di dunia ini banyak cobaan, banyak godaan yang membuat kami tidak sabar, yang membuat kami marah. Ya, Tuhan, tolong bantu kami untuk kami bisa mengontrol emosi kami, amin. supaya kami bisa memiliki hati seperti Engkau. Di Amin. dalam keadaan apapun kami tetap sabar. Amin. Kami tidak mudah marah. Ya, Ajarilah kami Tuhan. Kami mau diajari oleh Engkau. Kami mau dibentuk oleh Engkau. ya. Kami mau menjadi orang yang sabar terhadap yang lain. Amin. Biarlah kedamaian ada di antara kami semua Tuhan. Amin. Hanya itu yang kami minta Tuhan. Bimbinglah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Seperti Yesus, Seperti Yesus, itu saja yang ku pinta. Sepanjang jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Katakan seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja yang ku pinta. Sepanjang jalan
mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Saya mau seperti Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau telah terlebih dulu sabar terhadap Amen. kami. Tolonglah kami selalu ingat akan hal ini. Amin. Maka kiranya Bapa Engkau memberkati anak-anak-Mu semua yang berdoa malam ini. Kiranya sungguh-sungguh perubahan ajaib terjadi. Hati yang baru, pikiran yang baru, yang lembut, yang sabar. Sungguh-sungguh menjadi bagian kami. Sehingga hidup kami, tindakan kami menunjukkan bahwa kamilah anak-anak Allah. Sungguh-sungguh karakter Tuhan Yesus nyata di dalam kami. Sehingga sungguh hidup kami berbuah. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera memerintah hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Biarlah kita terus belajar untuk sabar seperti Tuhan Yesus. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Sabar, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.